teman-teman, kami di sini dari kelompok 5. Materi kami di sini adalah analisis RPP kurikulum 2013 dan edisi revisi. Nah, sebelum itu, mari kita perkenalkan anggota-anggotanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Mayasari dengan NPM 5018099. Perkenalkan, nama saya Lili Oktaviani dengan NPM 5011826. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NPM 5018033. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustahujana, NPM 5018016. Baiklah, perkenalkan nama saya Yuhana, NPM 5018017. Saya Dendi Aryan Saputra, NPM 5018111. Baiklah teman-teman, kita saksikan video pembelajaran mengenai analisis RPP kurikulum 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai analisis komponen RPP K13. Adapun definisi dari RPP K13 ialah RPP adalah singkatan dari rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang wajib dimiliki oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelas sebagai bagian dari perangkat mengajar. RPP wajib disusun secara lengkap dan sistematis. RPP juga dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat berjalan sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menantang, efisien, menyenangkan, serta memotivasi peserta didik untuk ikut serta aktif dalam mengembangkan bakat, minat, perkembangan fisik maupun psikologis peserta didik. Terdapat 13 komponen antara lain identitas nama sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber-sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Saya akan menyampaikan materi tentang prinsip RPP. Yang pertama, setiap RPP harus memuat secara utuh kompetensi dasar sikap, spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, berbasis konteks. Yang kelima, berorientasi kekinian. Yang keenam, mengembangkan kemandirian belajar. Yang ketujuh, memberi umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedelapan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antara kompetensi dan antar muatan. Yang kesembilan, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan kompetensi inti. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar. Yang ketujuh, alokasi waktu. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Yang kesepuluh, menentukan media, alat, bahan, dan sumber belajar. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan. B. Analisis komponen RPP K13 edisi revisi. Landasan pengembangan kurikulum 2013. 1. Landasan filosofi. Filosofi Pancasila yang memberikan berbagai prinsip dasar dalam pembangunan, pendidikan, dan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat. 2. Landasan yuridis. A. RPJMM 2010-2014 sektor pendidikan tentang perubahan metodologi pembelajaran. B. PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. C. Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional.
3. Landasan konseptual. A. Relevansi pendidikan. B. Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter. C. Pembelajaran kontekstual. D. Pembelajaran aktif. Perubahan pada penilaian. 2. Perubahan pada kompetensi kurikulum 2013 dalam rekonstruksi kompetensi mencakup sikap pengetahuan dan keterampilan. A. Kompetensi sikap mencakup sikap spiritual KI 1 dan sikap sosial KI 2. B. Kompetensi pengetahuannya KI 3 untuk mencapai insan yang berilmu. C. Kompetensi keterampilan KI 4 untuk mencapai insan yang cakap dan kreatif. Itulah materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu penguatan pada proses dan penilaian pembelajaran. Critical point implementasi kurikulum 2013 dapat dilihat dari A. Perencanaan RPP mencakup kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran sesuai RPP mencakup instrumen pengendalian dan indeks keseriusan RPP dengan pelaksanaan. C. Supervisi pendamping mencakup pedoman pelaksanaan supervisi, eksekusi rekomendasi supervisi, dan sistem pelaporan perbaikan pasca supervisi. D. Budaya mutu sekolah mencakup standar mutu, kepemimpinan, atmosfer sekolah, dan ketaatan. Perbedaan konten RPP K13 dan perbedaan RPP K13 revisi 2013, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP harus mengintegrasikan 4 hal, yaitu PPK, literasi, 4C, HOTS, maka perlu kreativitas guru dalam pelaksanaan atau revisinya. Yang pertama, yaitu mengintegrasi penguatan pendidikan karakter PPK di dalam pembelajaran karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Yang kedua, mengintegrasi literasi. Gerakan literasi sekolah dapat dijabarkan menjadi literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, dan literasi visual. Yang ketiga, mengintegrasi 4C. Keterampilan abad 21 atau diistilahkan dengan 4C, kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Inilah yang sesungguhnya kita tuju dengan K13. Bukan sekedar transfer materi, tetapi pembentukan 4C. Yang keempat, mengintegrasi HOTS. HOTS adalah kemampuan berpikir kritis, logis, reflektif, metakognitif, dan berpikir kreatif, yang merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ke C atau yang ketiga, analisis perilaku efektif, kognitif, dan psikomotor. Yang pertama, penelitian efektif. Penelitian efektif berarti berkenaan dengan menilai sikap dan perubahan yang terjadi pada tingkah laku peserta didik selama pembelajaran. Menurut Sujana 2019, halaman 30, para ahli berpendapat bahwa apabila seseorang tingkat kognitifnya sudah pada tingkat tinggi, maka sikap seseorang tersebut dapat berubah. Proses penelitian efektif. Menurut Perdilan 2011 sampai 2012, dalam kurikulum 2013 penilaian sikap dilakukan melalui observasi. Penilaian sikap dilakukan melalui observasi, penilaian yang dari diri, penilaian teman, sejawat, dan jurnal. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari rekan saya. Yang ketiga yaitu penilaian psikomotorik. Penilaian psikomotorik merupakan penilaian terhadap keterampilan dan kemampuan bertindak setiap individu. Penilaian psikomotorik berkenaan dengan keterampilan-keterampilan atau kemampuan-kemampuan bertindak setelah peserta didik menerima pengalaman belajar tertentu. Menurut Sujana, adapun tingkatan keterampilan yaitu A. Gerakan refleks atau gerakan yang tidak disadari. B. Keterampilan pada dasar gerakan-gerakan. Yang C. Kemampuan spektual, yaitu membedakan visual, auditif, motoris, dan lain-lain. Yang D. Kemampuan di bidang fisik, misalnya kekuatan, keharmonisan, dan ketetapan. Yang E. Gerakan-gerakan skill, mulai dari keterampilan sederhana sampai keterampilan yang kompleks. Yang F. Kemampuan yang berkenaan dengan komunikasi seperti gerakan ekspresif dan interpretatif. Kemudian ada proses penilaian psikomotorik. Terdapat beberapa jenis penilaian yang dapat dilakukan guru,
untuk mendapatkan nilai psikomotor dari peserta didik. Di antaranya yaitu dengan mengambil nilai praktik atau kinerja proyek dan portfolio. Beberapa penilaian tersebut mampu menunjukkan penilaian psikomotor yang dilakukan oleh guru ketika berhubungan dengan keterampilan peserta didik dalam pembelajarannya. Tentunya, ketika jenis penilaian dalam penilaian psikomotorik tersebut mempunyai teknik tersendiri untuk bisa mendapatkan sebuah nilai dari peserta didik. Sekian materi dari saya. Baiklah, itu tadi pembahasan materi dari kelompok kami.